Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas alur cerita light novel Tensei Chitara Slam Rataken volume 11 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah rapat ditunda karena Diablo belum datang, Rimuru memutuskan pergi ke bengkel Kurobe. Rimuru menyapa, "Yo, Kurobeki-kun, apa kau bebas hari ini?" Para murid Kurobe membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuannya, yaitu Rimuru-sama. Di sana, Kurobe nampak sedang meletakkan pedang. Kurobe menyapa, "Oh, Rimuru-sama, Anda datang pada waktu yang tepat. Aku punya sesuatu yang harus dilaporkan." Rimuru bertanya, "Dilaporkan? Apa yang terjadi?" Kurobe menjawab, "Ini tentang pedang yang Anda minta beberapa waktu yang lalu. Ini adalah senjata broadsword. Klasifikasinya unique grade. Ini senjata kelas unik." Raphael berkata, "Jika master yang terampil terus menggunakan senjata yang dibuat Kurobe..." Rimuru memotong kalimat Raphael. Rimuru berasumsi senjata itu akan berevolusi ke tingkat legendaris, dan itu tidak akan lama lagi kita bisa melihat senjata tingkat legendaris yang dibuat Kurobe. Raphael nampak kesal karena kalimatnya dipotong Rimuru. Ciri khas pedang itu lubang-lubang kecil, 3 diantaranya seukuran kelereng yang terletak di dasar bilahnya. Rimuru bertanya sambil menyembunyikan kegelisahannya. Unique grade memang luar biasa. Tidak jarang kau mendapat klasifikasinya. Senjata ini terlihat seperti senjata biasa, tidak memiliki efek sihir apapun. Di depan Rimuru, Kurobe tidak bisa menahan rasa bahagianya. Kurobe mengeluarkan bola yang bersinar dan memasukkannya ke lubang pedang itu. Raphael melapor, "Weapon broadsword telah berubah menjadi weapon magic broadsword." Rimuru sangat senang. Akhirnya senjata yang selama ini Rimuru hayalkan akhirnya selesai. Kurobe tertawa seperti yang diharapkan Rimuru-sama. Rimuru berkata, "Kau hebat, Kurobe-chan. Kau tahu itu? Ini adalah penemuan yang sangat luar biasa." Kurobe tertawa dengan wajah sombongnya. "Aku berhasil, Rimuru-sama." Rimuru bergumam. Kurobe terlihat sangat sombong. Aku jarang melihat wajah sombong setampan wajahnya. Tapi jika dibandingkan dengan Shion, kesombongan Shion membuatku sangat kesal. Murid-murid Kurobe dan Kaijin tidak mampu melakukan keterampilan yang dikuasai Kurobe dan Kaijin. Tapi nampaknya mereka berusaha melakukan untuk mendapat efek yang sama. Raphael melapor, dimengerti. Mereka akan mencapai hasil yang sama dengan menggunakan sihir ukiran and driving magic doll. Kemudian Rimuru melihat beberapa karya Kurobe. Rimuru ingat dengan perkataan Ramirez. Ramirez menyebutnya Spirit Magic Core, dimasukkan untuk memastikan semua role diaktifkan. Pada waktu yang sama Kurobe menjelaskan, sebenarnya yang membuat inti roh ini adalah Vesta dan Gabil, dan Kaijin hanya membuat pedang tingkat unik. Dan kelereng ajaib ini sifat-sifat kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya akan menjadi inti roh yang dapat dijadikan 4 elemen: tanah, api, air, angin.
secara alami. Energi inti sihir ini akan habis setelah sihir yang dikandung di dalamnya habis. Rimuru bertanya, bisakah kau mengisi ulang kembali energi sihir mereka? Kurobe menjawab, itu bisa, tapi harus dengan penyihir yang terampil dan tak bisa ditangani penyihir amatir. Rimuru berkata, sebenarnya saya juga ingin menaruh lereng ini di labirin dan akan jatuh ketika monster sudah dikalahkan. Rimuru juga berharap senjata ini bisa dipakai perwira tinggi Tempest dengan mempertimbangkan kelemahan mereka agar kemampuan mereka meningkat. Dan aku serahkan itu semua kepadamu, Kurobe. Baiklah Rimuru-sama, ucap Kurobe. Ngomong-ngomong Rimuru-sama, tentunya Anda memiliki sesuatu jika jauh-jauh datang kemari. Saat itulah Rimuru ingat, Rimuru benar-benar lupa alasan Rimuru mencari Kurobe. Rimuru mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan pedangnya kepada Kurobe. Rimuru menjelaskan, pedangku tidak bengkok ataupun hancur dan benar akrab dengan namaku. Bilahnya hitam seperti langit tengah malam. Namun saat ini jika aku memasukkan mana ke pedangku, Kurobe terkejut dengan mulut yang terbuka. Kurobe bertanya, apa Bligbet berubah menjadi emas? Rimuru menjawab, tidak. Itu bukan satu-satunya warna. Bilahnya memancarkan warna pelangi. Awalnya aku takut, karena itu aku mendiskusikan ini denganmu, Kurobe-chan, karena cahaya pelangi ini lebih terang dari Orikakum. Kurobe berkata, ini adalah Hihirokane, Ultimate Metal. Hihirokane, apakah sesuatu seperti itu benar-benar ada? Dikatakan sebagai logam kelas mitos yang memiliki sifat abadi. Kurobe tak hanya bersemangat, Kurobe juga terkesan, tak bisa berkata-kata. Rimuru dan Kurobe meneliti pedangnya bersama-sama. Pada akhirnya pedang itu hanya merespon mana Rimuru. Kurobe mencoba memasukkan mana ke pedang Rimuru, namun tak ada warna pelangi dan hanya warna hitam di bilahnya. Rimuru berkata, nampaknya pedang ini layak menjadi senjataku dan telah berevolusi dan mencoba mengungguli pedang lain di dunia ini. Dan Rimuru sangat yakin bahwa pedang ini bisa mengalahkan pedang Hinata. Kau luar biasa, Kurobe. Sebenarnya pedang Rimuru adalah mahakarya Kurobe. Jadi bukankah pedang ini sudah setara tingkat legendaris? Kurobe bertanya, apa Rimuru-sama mengacu ke Monlek Saber kelas legendaris? Mungkin pedang ini akan menjadi tingkat mitos yang akan disaksikan Caldera sama. Mitoskah? Rimuru berpikir. Sesuatu seperti itu pasti ada. Misalnya pedang sihir milik Milim, Tenma. Tentu salah satunya. Bahkan menganalisis menilai pun gagal. Menurut Rafael, Tenma Milim berbeda di atas Monlek Saber. Bahkan Rimuru tidak mengira pedang itu mencapai ranah tertinggi, tingkat mitos. Menurut Kurobe, pedang Rimuru saat ini masih menyamai tingkat legendaris, kelas atas. Tentu saja pedang ini akan mencapai tingkat mitos suatu hari nanti. Kurobe nampak sangat senang dengan pedang yang dia ciptakan karena dapat mencapai kelas mitos. Kemudian Rimuru menyerahkan pedangnya kepada Kurobe agar menambahkan lubang 3 di dasar bilahnya dan menyerahkan semuanya kepada Kurobe. Setelah itu Rimuru pergi ke kantornya. Beberapa waktu kemudian Rimuru mendengar langkah kaki yang sangat panik menuju ke arah Rimuru. Dan orang itu tidak berniat untuk berhenti dan menerobos pintu tanpa ketukan sopan. Sudah jelas orang itu pasti Milim, salah satu dari anggota trio Somplak.
Jika orang itu Eldora atau Ramirez, mungkin masih bisa dihukum dengan memotong jatah makannya. Namun ini Milim, kasus yang berbeda. Jadi jangan diteruskan jika tidak ingin muka kalian menjadi rata akibat tinju Milim. Milim berteriak, "Yo Rimuru yo. Ini akan menetas." Milim nampak panik karena telurnya naganya akan menetas. Dan naga itu teman Milim, Gaia. Avatar Core berkedip-kedip. Gaia, monster baru akan segera lahir. Cangkang telur pecah. Seekor naga kecil Chibi telah lahir. "Apa kau Gaia?" ucap Milim. Gadis muda dengan naga kecil yang beratus-ratus tahun berpisah kini telah bersatu kembali. Rimuru berharap agar Milim segera kembali ke negaranya setelah Gaia lahir dan memberikan penjagaan kepada Tempest. Ternyata Milim malah mengajak berpetualang penuh semangat dengan Gaia. Rimuru berkeringat dingin jika bermain dengan Milim ketika membayangkan Frey yang sedang marah. Rimuru memberikan nasihat kepada Milim, namun nasihat itu diabaikan. Milim tertawa. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Baiklah Milim, ini bukan ide yang buruk. Ini saatnya aku bermain dengan teman-temanku." Milim dengan sombong berkata, "Naga adalah predator, akan memakan yang mereka buru. Bahkan bayi pun sama. Jadi kita perlu mengajari Gaia untuk berburu. Biasanya naga bertahan hidup dengan air dan sihir saja. Namun mereka tidak akan tumbuh berkembang. Jadi latihan berburu itu penting untuk menjadi makanan naga itu." Itulah alasan kenapa Milim berpetualang dengan Gaia. Rimuru bergumam, "Kesan awal, kupikir Milim hanya lari dari cengkaman Frey. Ternyata Milim memikirkan banyak hal." Rimuru berkata, "Nah Milim, aku tahu tempat yang pas dan tepat untuk itu." Milim berkata, "Apa itu labirin?" "Itu benar," ucap Rimuru. Raja Iblis mengasuh bayi naga pun dimulai. Terima kasih, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.